Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hidup tanpa uang di zaman sekarang adalah mustahil. Betapa tidak, hampir semua keperluan hidup membutuhkan uang. Untuk memperoleh sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan primer dan paling pokok, manusia membutuhkan uang. Belum lagi untuk kebutuhan-kebutuhan lain seperti biaya pendidikan atau sekolah anak-anak, biaya pengobatan, biaya untuk kebutuhan rekreasi, komunikasi, dan sebagainya. Semuanya membutuhkan uang. Dalam konteks ini, uang merupakan sarana atau alat untuk berbelanja. Inilah fungsi ekonomis dari uang. Akan tetapi, selain fungsi ekonomis, uang juga bisa punya fungsi lain. Misalnya, fungsi politis, di mana uang bisa dan biasa dipakai untuk membungkam atau menutup mulut seseorang. Sebagai contoh, ada sekian banyak kasus kejahatan tak pernah terbongkar dan terus dipeti eskan, serta tetap menjadi misteri yang tak pernah terkuak karena telah ada apa-apanya, yakni uang penutup mulut. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata budaya dan praktik ini, yakni uang tutup mulut, sudah terjadi juga pada zaman Yesus. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang hal itu. Konon, ada sejumlah besar pengawal kubur Yesus diberi jumlah uang oleh pemuka-pemuka agama dan masyarakat Yahudi yang menjadi dalang dan otak pembunuhan Yesus. Setelah berunding, mereka sepakat untuk memberikan sejumlah uang kepada para pengawal kubur itu agar tidak mengatakan kebenaran bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Dengan uang penutup mulut itu, mereka lalu merekayasa kebangkitan Yesus. Katanya, Yesus tidak bangkit, tetapi jenazahnya dicuri oleh murid-muridnya pada waktu malam, ketika para pengawal itu sedang tidur lelap.
pada ayat terakhir dari perikop Injil hari ini ditulis, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Di sini, menerima uang tutup mulut berarti menutup kebenaran, merekayasa kebenaran menjadi kepalsuan. Saudara-saudari yang terkasih, tidak dapat disangkal dunia kita sekarang semakin marak dan ramai dengan budaya dan praktek uang tutup mulut atau budaya envelope. Fakta berbicara bahwa ada sekian banyak kasus kejahatan yang tak pernah terselesaikan karena ada uang tutup mulut yang membungkam semua proses hukum yang berlaku. Begitu gampang status hukum seseorang dialihkan dari tersangka misalnya ke status saksi hanya kebetulan karena dia seorang pejabat penting, dan masih banyak kasus serupa lainnya. Selain itu ada juga uang pelancar atau uang pelicin untuk suatu urusan yang dikenal dengan uang envelope. Kalau seseorang datang ke kantor untuk suatu urusan tanpa bawa envelope, biasanya satpam atau pembantu akan menyuruhnya pulang dengan kata-kata yang halus, "Maaf, Bapak sedang sibuk, sebaiknya datang besok saja." Tapi kalau datang dengan membawa envelope, apalagi yang agak tebal, maka prosesnya akan lancar, urusannya cepat selesai. Itulah mental dan budaya kita yang tak pandang bulu apapun latar belakang agamanya. Kebetulan mayoritas umat di NTT adalah Kristen, maka pelaku-pelakunya jelas orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus juga. Saudara-saudari yang terkasih, semangat Paskah yang kita rayakan dan kita gaungkan lewat doa, lagu-lagu meriah, dan berbagai kegiatan liturgis lainnya mengajak kita semua untuk bangkit dari budaya dan sikap mental seperti itu, untuk memulai suatu budaya baru dengan menjadi saksi-saksi serta pelaku-pelaku kebenaran yang mengutamakan mutu hidup moral dan iman. Hanya dengan demikian, niscaya dunia kita akan semakin layak didiami oleh semua orang. Mengakhiri permenungan ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Konon di Eropa umumnya dan di Italia khususnya, orang-orang begitu sayang pada binatang-binatang piaraan, khususnya anjing. Tidak heran anjing-anjing piaraan sering diperlakukan sama seperti manusia, bahkan melebihi manusia. Kalau kebetulan Anda berpapasan dengan seorang ibu dengan bayinya dan dengan seekor anjing, maka Anda tentu akan merasa sangat heran karena yang digendong si ibu pasti saja anjing kesayangannya, sedangkan bayinya diletakkan di dalam kereta lalu ditarik oleh si ibu. Singkatnya, saking sayangnya mereka kepada anjing-anjing, maka kalau ada anjing yang mati pasti selalu dikubur dengan upacara resmi layaknya seorang manusia yang mati. Dan tentang hal ini pernah terjadi seorang janda kaya yang mengalami kematian anjing kesayangannya. Ibu itu datang kepada seorang pastor, minta misa penguburan untuk anjing kesayangannya. Mendengar permintaan itu, sang pastor marah-marah sambil berkata, "Apa, Bu? Mau misa untuk anjingmu yang telah mati? Maaf, saya tidak punya waktu. Saya masih banyak pekerjaan yang lebih penting daripada misa penguburan untuk seekor anjing." Karena permintaannya ditolak, si ibu tadi semakin sedih.
Karena itu dia berpikir bagaimana caranya agar pastor itu bisa mengabulkan permintaannya. Akhirnya ia mendekati pastor tersebut sambil berbisik ke telinganya bahwa untuk misa penguburan anjingnya itu, ia telah menyediakan stipendium sebesar 1.000 euro. Mendengar itu sang pastor tiba-tiba menyesal dan berkata, "Oh begitu, mengapa sejak tadi ibu tidak bilang kalau anjing kesayanganmu itu juga beragama Katolik? Kalau begitu baiklah, sebentar jam 5 sore saya akan merayakan misa penguburan anjing kesayanganmu itu." Saudara-saudari yang terkasih, kebetulan hal ini terjadi pada seorang pastor. Hal yang sama atau mirip bisa saja terjadi pada siapa saja. Dan semangat Paskah mengajak kita lagi untuk melayani sesama dengan hati dan iman, untuk mewartakan kebenaran kasih Allah kepada kita, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Kristus sendiri, yang demi cintanya kepada kita, ia rela wafat di salib. Semoga kita pun selalu mencari Yesus dan memberikan kesaksian tentang Dia, karena Dia sendiri telah lebih dahulu mencari dan menyelamatkan kita yang lemah dan berdosa ini. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, berkat kebangkitan Putramu yang terkasih, Engkau telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu yang baru. Kami mohon, penuhilah kami dengan rahmat dan damai-Mu, sehingga kami senantiasa sehati dan sejiwa, serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan persaudaraan, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.